Pada saat kita masuk ke pendidikan seni musik, kita ambil yang namanya mayor, mungkin itu ya. Mayor itu sama dengan konsentrasi. Jadi mayor itu adalah instrumen pilihan yang kita mau ambil. Hai guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Iliani Sarah di segmen Liber. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang seni musik. Tapi sebelum itu aku mau ingatkan, jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, komen dan share ke seluruh sosial media kamu ya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Bicara tentang seni musik, seperti yang kita tahu, seni musik adalah suatu seni yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, nada, lagu, dan keharmonisan. Musik juga dapat menyentuh kita secara emosional loh, sehingga memberikan ketenangan dalam jiwa dan kedamaian dalam hati. Seperti bintang tamu kita pada hari ini, dia merupakan seorang gadis cantik. Dia sangat menyukai musik dan dulu dia kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Medan dan mengambil program studi pendidikan seni musik. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita sambut. Ini dia. Oke, aku mau memperkenalkan diri aku. Nama aku Saur Marito Hutapea. Aku lulusan dari Universitas Negeri Medan, jurusan Sendera Tasik, prodi Pendidikan Seni Musik. Tahun 2015. Jadi aku baru tamat itu tahun 2020 lalu di bulan Agustus tahun 2020. Kakak ini juga punya channel YouTube loh teman-teman. Nanti channel YouTube-nya aku bakal taruh di sini. Apa nama channel YouTube-nya Kak? Saur Hutapea. Oke, nanti aku tampilkan di sini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Jadi bagi kamu yang suka dengan musik-musik, kamu atau cover-cover lagu itu, kamu bisa kunjungi channel kakak ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Kuliah di salah satu universitas negeri kan, diambil jurusan pendidikan seni musik. Untuk bisa kuliah di jurusan musik itu, skill bermusik apa aja sih Kak yang perlu dimiliki? Kalau misalnya untuk masuk khususnya ya, kalau misalnya di Unimed itu sebelum kita contohnya masuk ke Universitas Negeri Medan, yaitu jurusan seni musik, pendidikan seni musik tepatnya. Biasanya tuh di tes awal ya, kalau kita tahu kan ada namanya SBMPTN ya. Sebelumnya juga ada undangan SBMPTN, baru dia jalur mandiri. Nah, beda-beda sih kalau misalnya di jalur undangan. Aku tanya ke teman-temanku, mereka kayak kirimkan video. Itu tahun 2015 mereka kirimkan video, jadi ada kayak lagu pilihan sama lagu wajibnya. Kalau lagu pilihan sama lagu wajibnya sih kalau nggak salah Nyur Hijau sih kemarin itu salah satunya. Lalu kalau misalnya SBMPTN ya, SBMPTN itu biasa tuh yang dites itu ada kemampuan pribadi. Kemampuannya pasti dalam bermusik, bebas sih, boleh bermain piano sambil bernyanyi atau boleh bernyanyi aja, contohnya entah nyanyi klasik atau pop, atau contohnya saksofon, pokoknya alat-alat musik. Tapi memang sebenarnya kalau untuk memilih pendidikan seni musik ini memang pasti dia sudah punya talent sih, pasti dia sudah punya kemampuan dasar paling tidak bermusik. Tadi Kakak berarti sudah jelaskan juga kan sekaligus kayak proses seleksinya gitu kan udah. Jadi teman-teman bagi yang mau masuk ke pendidikan seni musik, proses awalnya seperti itu. Jadi kalian harus punya skill awalnya gitu guys. Di jurusan musik itu setelah kita lulus nih kan, termasuk program-program di dalam jurusan seni musik itu apa aja sih Kak? Terus gimana cara memilih program yang sesuai dengan minat kita? Kalau misalnya untuk pendidikan seni musik tersendiri, jadi sebenarnya bukan jurusannya sih. Kalau jurusan itu kan itu hanya satu, yaitu jurusan Sendera Tasik. Jadi di Universitas Negeri Medan itu namanya jurusan Sendera Tasik. Sendera Tasik itu adalah seni, drama, tari, dan musik. Saya pribadi itu jurusan Sendera Tasik. Kalau prodinya atau program studinya itu pendidikan seni musik. Pada saat kita masuk ke pendidikan seni musik, kita ambil yang namanya mayor, mungkin itu ya. Mayor itu sama dengan konsentrasi. Jadi mayor itu adalah instrumen pilihan yang kita mau ambil, ya, yang kita mau pertanggungjawabkan untuk setelah kita tamat gitu. Contohnya kayak saya sendiri ambil mayor saya vokal. Nah, pada saat saya mengambil mayor vokal, maka saya akan menjadi guru musik vokal gitu, di bagian vokal atau guru vokal. Nah, kalau misalnya teman yang lain contohnya ambil saksofon, ya berarti dia mau jadi guru tiup, contohnya itu saksofon seperti. Jadi kita ambil mayor atau konsentrasinya. Kalau mayornya tersendiri ada vokal, ada piano, ada saksofon, ada perkusi baik drum ya, drum itu. Lalu ada juga flute ya, flute. Lalu ada biola ya, ada trombon juga sama cello juga. Kayak cello itu biola yang besar. Oke, terus apakah pada saat kan ambil kayak konsentrasi gitu kan Kak? Nah itu mata kuliah pertamanya itu sama semua atau gimana? Nah,
Kalau kita contohnya ambil konsentrasinya, contohnya kayak tadi saya itu vokal, kalau untuk mata kuliah wajib semua mengambil gitu, namanya juga wajib ya. Tapi kalau misalnya dia namanya pilihan, itu yang namanya mayor. Jadi kalau misalnya kayak saya sendiri kalau ngambil dia vokal, berarti dia ada vokal 1, ada vokal 2 sampai dia semester 4, ada vokal 3 dan vokal 4. Tetapi kalau untuk wajib, vokal dan piano itu wajib gitu. Jadi ada vokal wajib 1, ada vokal wajib 2, ada piano wajib 1, ada piano wajib 2. Contohnya saya ambil itu vokal kan, tadi kan mayornya vokal, tapi saya juga tetap belajar vokal wajib. Jadi ada 2. Kalau di semester 1 berarti kan ada vokal 1, ada vokal wajib 1 gitu. Yang perkusi pun, yang mayor perkusi juga harus belajar vokal wajib gitu. Karena vokal dan piano itu wajib seperti itu. Berarti itu mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib semua mengambil. Nah, pada saat udah berlangsung nih kan perkuliahan, terus kayak semester akhir kan otomatis semua pasti ada skripsi kan. Nah, untuk di pendidikan seni musik sendiri, itu skripsinya itu bahas tentang apa aja sih gitu kan? Nah, kita contohnya basicnya itu untuk guru ya, atau pendidikan. Jadi kita kan memang diperuntukkan untuk menjadi seorang guru ya, seorang pendidik seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang pendidik itu pasti kan dia berhubungan dengan metode pembelajaran ya. Seperti tahunnya saya itu pas di tahun lalu itu, kalau saya sendiri ambil itu judulnya metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran kerja kelompok. Ya, jadi teman-teman yang lain juga begitu, ada yang ngambil metode pembelajaran, ada juga yang tidak mengenai metode pembelajaran, seperti contohnya bagaimana teknik pernapasan pada saat bernyanyi, bagaimana teknik yang baik pada saat contohnya bermain saksofon, ya itu kan beda ya, bagaimana kita bernyanyi dan bagaimana kita meniup alat musik nah gitu. Jadi bukan hanya metode pembelajaran, tapi memang karena memang kita sebagai pendidik tidak diwajibkan sih sebenarnya, tapi alangkah lebih baik mengambil judul itu tentang metode pembelajaran seperti itu. Pada saat kakak buat skripsi itu yang kakak bahas apa? Kalau saya sendiri kemarin ngambil metode kerja kelompok itu, jadi kemarin judul tepatnya itu metode kerja kelompok dalam pembelajaran lagu daerah pada siswa kelas 10 di SMA Santo Paulus Medan. Gitu. Terus itu kayak ada bikin kayak konsep-konsep apa gitu? Nah, kalau skripsi itu beda dengan yang namanya PMK. PMK itu pementasan karya, ya. Beda universitas, beda sih kayak istilahnya kalau di Indonesia namanya resital. Nah, jadi beda ya. Kalau misalnya di kita di Unimed namanya PMK. Tapi PMK itu sama dengan resital. Biasanya yang ditampilkan adalah hasil karya kita sendiri, baik yang kita aransemen itu kita ubah ya gitu. Misalnya ada suara satunya kita membuat ada jadi suara 2, suara 3, suara 4, itu namanya aransemen, mengubah bentuk lagu. Ada yang memang dia pure lagunya dia sendiri yang menciptakan, dia sendiri menjadi komposernya, atau dia sendiri yang menjadi pencipta lagu itu gitu. Berarti pada saat kakak waktu itu PMK itu ya, kakak bikin karya sendiri atau kayak kakak aransemen semua? Nah, kalau misalnya khusus di kami Unimed, PMK itu bukan mengaransemen tapi membuat lagu. Jadi saya sendiri sebagai komposer kemarin. Oke. Berarti kakak setelah buat lagu kakak pilih orang yang udah nyanyi gitu ya? Cari pemain, cari yang menyanyikan apabila dia lagu. Kebetulan kemarin aku itu dalam bentuk paduan suara, berarti kan cari orang yang bisa bernyanyi, lalu mereka berlatih, baru mereka tampil seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman kakak nih kan, apa aja sih enaknya jadi mahasiswi pendidikan seni musik, biar teman-teman yang di rumah juga tahu kan. Jadi mereka saat mau masuk pendidikan seni musik kan pada bingung, aduh di situ enak nggak ya atau gimana ya? Kalau punya cerita ya, mungkin dirasakan juga, aku sharing juga ya. Dengan teman-teman mungkin ini juga dirasakan oleh beberapa orang, dan mungkin ini juga dirasakan oleh teman-temanku yang memang sudah mengambil jurusan musik. Ya, orang mungkin mandang musik itu apa sih, emang bisa gitu kan ngasilin duit dengan musik gitu kan, emang bisa kayak gitu kan. Dan setelah aku jalani ya ternyata bisa gitu. Malah sekarang itu aku rasa kita punya skill, kita bisa cari uang gitu dan lebih mudah kita cari uang. Nah, itu kan udah pada saat kita sekarang yang memang sudah tamat ya. Jadi kayak di awal-awal itu khususnya untuk memilih jurusan musik, kembali yang saya bilang tadi ya, bahwasanya
kita itu memang harus ada sih paling tidak basic lah mengetahui bermain musik gitu, karena kita tidak dituntut untuk mahir atau jago masuk ke pendidikan seni musik, karena kita itu bukan masuk untuk bermain jago seperti itu, bermain hebat, bermain yang kayak wah gitu, tapi memang kita mengerti bagaimana tekniknya, mengerti bagaimana cara memainkannya, mengerti, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita mendidik siswa itu dengan pengetahuan musik yang kita ketahui gitu. Bagaimana tidak mungkin kita contohnya mengajarkan ke murid kita itu piano sedangkan kita sendiri tidak bisa memainkan piano. Tidak perlu hebat, paling tidak kita tahu bagaimana scale itu kalau di piano tangga nada ya, baru ada chord, ada mungkin teori-teori lain lah. Bagaimana C, bagaimana memainkan C, D, E, F, G, A, B, C, aksen dan sebagainya. Jadi kita itu paling tidak ada basic. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang memang punya basic atau punya kira-kira kayak kemampuan di situ, nggak usah ragu sih. Kayaknya pendidikan seni musik itu memang kurasa pilihan yang tepat gitu. Jadi nggak usah takut gitu, kita tuh nggak bisa makan atau kita nggak bisa cari uang dengan itu enggak sih, karena dengan kita punya skill kita bisa jual skill itu gitu. Karena kan banyak juga kan pemain-pemain musik itu dipanggil untuk bikin ini, untuk mengiringi ini gitu kan. Terus apa dari kelupaan pada saat misalnya di proses masuk ke pendidikan seni musik itu, kita pas tes itu memang udah disediakan alat musik dari universitas yang mau kita masukin itu, atau kita bawa sendiri alat musik kita? Kalau itu kita tergantung sih. Kalau piano kan kita nggak mungkin bawa piano ya. Kalau untuk yang alat-alat musik ringan seperti gitar, perkusi biasanya ya kita bawa sendiri lah. Kalaupun contohnya dia nggak bawa, ya ada kan disediakan di kampus. Berarti ada disediakan. Oke, menarik ya teman-teman. Dan ini ada pertanyaan yang terakhir. Kasih saran dong sama teman-teman yang ada di rumah, karena dia mau masuk seni musik tapi dia masih galau. Gimana sih sarannya? Yang mungkin ya ini berhubungan ya sama dari semua juga yang tadi aku udah ceritakan dari awal, bahwasannya nggak usah galau juga sih. Yang pastinya kalau misalnya memang kamu punya kemampuan dan kamu punya basic paling tidak sedikit, ya saya rasa cocok gitu untuk masuk ke pendidikan seni musik itu gitu. Tapi kembali ya, jadi kan sebenarnya seni musik itu kan terkhusus untuk Unimed itu kan karena memang dia seorang pendidik. Tapi kalau misalnya contohnya dia punya basic dan dia kayak mau memperkaya basicnya tapi dia tidak mau mengajar, kan masih ada universitas lain yang memang bisa menerima gitu ya, mungkin Momensen atau contohnya universitas di Jawa ya kayak ISI, itu kan dia tidak diperuntukkan menjadi seorang pendidik, malah mereka bagaimana sih mengasah skill itu. Contohnya aku bermain piano, bagaimana sih supaya piano itu contohnya kayak Mozart seperti itu kan, kayak Beethoven gitu kan. Jadi kalau tidak mau mengajar itu bisa juga, tapi tidak di Universitas Negeri Medan atau Unimed. Tapi kalau misalnya kita mau mengajar, mau berdedikasi untuk bangsa, khususnya untuk mencerdaskan ya kehidupan anak-anak bangsa ini, ya kan, boleh dipilih Unimed. Dan aku rasa Unimed itu salah satu universitas terbaik juga ya di Kota Medan untuk mengambil guru gitu ya. Jadi menurut saya ya baik lah gitu, dan better aja sih kalau misalnya diambil Unimed gitu. Jadi nggak usah galau, nggak usah takut, nggak usah minder kalau misalnya orang tanya jurusan apa, pendidikan seni musik. Emang apa yang dipelajarin? Pasti yang dipelajarin nyanyi aja ya, pasti ada gitu. Dan aku juga ngerasain gitu, orang-orang bilang emang apa yang dipelajarin gitu, padahal kan ya memang banyak sebenarnya yang dipelajarin gitu kan. Bagaimana belajar tangan nada itu, bagaimana, nah jadi sebenarnya bukan hanya yang tadi ya, bagaimana teknik, bagaimana apanya kita juga belajar mengenai bagaimana sih sejarah musik itu dulu gitu, bagaimana sih perkenalan musik itu masuk ke Indonesia. Kita itu kok bisa sih dibilang dia itu do, kok bisa sih do, itu dari mana sejarah. Jadi banyak yang kita mau pelajari, ada sejarah musik, ada istilah musik, ada namanya TDM itu teori dasar musik ya. Itu memang mata kuliah yang di awal sekali. Aku juga akan memilih jurusan itu kan karena aku yakin, dan yang paling utama sih kita juga jangan lupa ini sih, kayak berdoa juga sih ya kan. Karena kan kalau misalnya kita berdoa, aku yakin sih semua yang kita kerjakan itu pasti ya baik gitu yang kita dapatkan. Dan pada saat masuk ya tetap harus sungguh-sungguh gitu. Jadi tidak boleh contohnya pemain yang jago sekalipun ya, kalau misalnya di musik itu tapi dia tidak mau berlatih, itu sama aja dengan yang contohnya dia punya level yang biasa-biasa aja tapi dia terus asah diri, dia terus latihan, dia pasti bisa ngejar yang bisa ini.
Karena yang bisa ini sekalipun, tapi dia stuck di sini aja ilmunya. Kalau misalnya dia nggak latih-latih, semuanya dia bakal kaku. Ya baik mulut untuk vokal, ya untuk saxophone dan segala macam, baik jari untuk piano atau gitar dan sebagainya. Ya jadi semuanya itu tetap latihan, tidak ada henti-hentinya untuk latihan. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Semoga ini semua bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan semoga teman-teman yang bingung tentang pendidikan seni musik itu bisa jadi mengerti dengan penjelasan Kakak Saur ini. Dan ya segini dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya, komen, dan share di seluruh sosial media kami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!